Halo teman-teman, tahu nggak bahwa Indonesia itu adalah negara dengan masyarakat yang cenderung konsumtif? Budaya konsumtif adalah gaya hidup yang boros dan cenderung tidak memikirkan fungsi dan kegunaan suatu barang saat ingin membeli barang tersebut. Masyarakat Indonesia pun memiliki budaya konsumtif. Menurut IMF, Gross National Savings atau dalam kata lain, tingkat menabung masyarakat Indonesia berada pada angka 30,87%. Ini pun relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya seperti Korea, Singapura, dan Tiongkok yang memiliki angka Gross National Savings atau tingkat menabung pada angka 35, 46, dan 48%. Ini pun menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia pada umumnya lebih cenderung mengeluarkan uang untuk dikonsumsi ketimbang untuk ditabung. Menurut pengamat digital lifestyle, Ben Subiakto, perilaku konsumtif di Indonesia disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya ialah pengaruh peer pressure dari lingkaran pertemanan atau komunitas sekitar. Kemudian, adanya online shopping juga mendorong perilaku konsumtif di masyarakat karena sifatnya yang praktis dan nyaman. Semuanya ini pun menyebabkan budaya konsumtif untuk menjadi suatu permasalahan di Indonesia. Masalah ini penting karena perilaku konsumtif menimbulkan kecemburuan sosial. Banyak orang yang akan membeli barang tanpa memikirkan fungsi dan kegunaan barang tersebut karena gengsi. Ini juga berdampak pada kurangnya kesempatan masyarakat untuk menabung. Masyarakat yang tidak berpikir panjang tentang kebutuhannya di masa depan. Tentunya ini sangat buruk bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia secara nasional dan long term. Budaya konsumtif hanya memberi pertumbuhan ekonomi jangka pendek, namun kurang mampu memberi stabilisasi pertumbuhan secara jangka panjang. Padahal stabilisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia secara jangka panjang penting agar Indonesia menjadi negara maju. Jadi saya akan menjelaskan solusinya. Jadi solusi yang akan saya bagikan kepada kalian adalah daripada kita menggunakan uang kita untuk membeli hal-hal yang mungkin belum diperlukan, mendingan kita menabung terlebih dahulu untuk masa depan kita. Menabung pun bukan hanya sekedar menyimpan uang. Pertama-tama kita bisa menabung uang kita di lembaga keuangan bank. Tentunya keuntungan menabung di bank ialah adanya bunga deposito yang diberikan dari pihak bank, sehingga jumlah uang yang ditabung tidak statis dan uang yang tersimpan pun dijamin aman oleh bank. Namun memang bunga deposito yang diberikan bank itu jumlahnya kecil dan uang yang ditabung pun tidak bisa digunakan secara leluasa karena ada saldo minimum yang ditentukan oleh bank yang harus tersedia di rekening nasabah. Adapun cara lain yaitu dengan cara menginvestasikan uang kita di pasar modal. Bagi yang belum tahu, investasi di pasar modal adalah ketika kita sebagai pemegang dana menanamkan sebuah modal ke sebuah perusahaan agar perusahaan tersebut dapat mengembangkan sebuah barang atau layanan yang diproduksi. Sebagai imbalan, kita sebagai penanam modal pun akan menerima sebuah dividen dari perusahaan di mana kita berinvestasikan. Tentunya ini menciptakan suatu win-win skenario di mana penanam modal dan perusahaan memperoleh sebuah keuntungan masing-masing. Namun sayangnya masyarakat pada umumnya itu cenderung merasa terintimidasi untuk investasi di pasar modal. Kenapa? Karena memang investasi di pasar modal itu membutuhkan keahlian dan pengetahuan yang luas agar tidak mengalami kerugian. Namun sebetulnya keahlian dan pengetahuan itu sudah sangat mudah diakses di era globalisasi ini. Sehingga investasi pasar modal seharusnya bukan menjadi hal yang tabu lagi. Tentunya seperti yang sudah dijelaskan. Keuntungan investasi di pasar modal ialah bahwa kita dapat memperoleh keuntungan dalam bentuk seperti dividen yang tadi saya katakan yang jumlahnya itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan bunga dari bank. Namun tentunya pun ada resiko yang harus kita tanggung. Karena jika perusahaan di mana kita berinvestasikan
rugi, kita pun harus ikut menanggung kerugian tersebut. Selain lembaga bank dan pasar modal, ada banyak lembaga-lembaga keuangan lainnya di luar sana loh. Setiap lembaga itu keuangannya itu ada untuk memenuhi kebutuhan ekonomi kita sebagai masyarakat. Oleh karena itu, kita harus belajar mulai dari sekarang untuk memperluas wawasan kita dalam hal ini, agar kita tidak hanya menghabiskan uang kita dengan cara yang sia-sia, namun kita dapat menggunakan uang kita itu dengan cara yang maksimal, karena Tuhan itu telah mempercayai kita untuk dapat mengelola keuangan kita dengan baik dan tidak menggunakan uang kita dengan cara-cara yang salah seperti berjudi dan lain-lain.